Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Sudah 74 tahun, Korps Bayangkara mengabdi kepada negeri. Dalam perjalanannya, berbagai gejolak dan tantangan pun telah dihadapi. Tak peduli seberapa berat tantangan tersebut, Polri selalu siap demi mewujudkan keamanan dan ketertiban negeri. Pada perjalanannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melalui berbagai tantangan zaman. Kiprah Polri berawal pada masa pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Di samping bertugas sebagai penegak hukum, Polri pun turut bertempur di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Ketika Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi dibentuk, Presiden Soekarno mengangkat R.S. Sukanto Cokrodiatmojo menjadi kepala kepolisian pertama. Presiden Soekarno meminta Jenderal Sukanto untuk mengubah mental polisi kolonial menjadi polisi nasionalis. Memasuki era Orde Baru, wajah kepolisian berubah. Kala itu, kepolisian digabungkan dengan kekuatan militer. Desakan reformasi membuat kepolisian dan tentara harus dipisahkan. Kepolisian tak lagi jadi kekuatan militer. Era polisi baru pun dimulai, yakni era polisi demokratis. Berbagai rumusan dan formula terus dicari dan dibentuk untuk mengubah sistem kepolisian yang militeristik menjadi kepolisian yang demokratis serta humanis. Kini, konsep polisi promoter, yakni polisi yang profesional, modern dan terpercaya menjadi salah satu kunci untuk mendukung keberhasilan grand strategi Polri pada tahap Strive for Excellence dalam kurun waktu 2016 sampai 2025. Pada tahap ini, masyarakat lebih mengharapkan multidimensional service quality yang efektif dan efisien di tengah globalisasi kejahatan yang makin canggih. Kalau saya melihat setidaknya 4 tahun ke belakang ya, pada saat promoter, jadi promoter dicetuskan, kemudian bagaimana pelaksanaannya. Dan saya mengujinya dari peristiwa-peristiwa besar yang ada di Indonesia, sehingga dari situ kita bisa melihat promoter seperti apa gitu, sehingga mudah untuk mengevaluasi. Nah, yang saya lihat kaitannya dengan peristiwa-peristiwa besar adalah misalnya pilkada serentak. Kalau tahun 2017 misalnya, pilkada DKI itu yang paling geger ya. Kemudian selanjutnya ada pilkada tahun 2018. Saya melihat bagus. Memang yang terjadi adalah apa yang berkembang di masyarakat, masyarakat masih belajar berdemokrasi kalau saya melihat. Nah, kemudian bergeser ke pemilu 2019. Kita juga masih melihat bahwa memang luka-luka pemilu tahun 2014 itu masih belum sepenuhnya sembuh ya. Jadi artinya masih ada polarisasi-polarisasi masyarakat, dan itu juga dengan menggunakan Satgas Nusantara yang terdiri dari berbagai macam satker itu untuk membantu meredam agar masyarakat tidak kemudian terpancing dan kemudian menjadi konflik. Oleh karena itu polisi proaktif, kemudian melakukan pemetaan ya. Perubahan dalam kehidupan adalah keniscayaan. Dalam pengabdiannya, Korps Bayangkara pun mengalami berbagai macam perubahan yang semakin menunjukkan peran Polri seutuhnya, yaitu sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam usia dewasanya,
Korps Bayangkara pun telah ditempa berbagai ujian. Terlebih lagi di tahun 2020 ini, pandemi COVID-19 yang melanda dunia pun menjadi salah satu konsentrasi Polri. Garda terdepan penanganan penyebaran COVID-19 menjadi predikat tambahan bagi Korps Bayangkara di tahun 2020. Berbagai upaya pun dilakukan Polri, mulai dari sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat hingga bantuan sosial. Dari peristiwa besar COVID, kita semua juga nggak menyangka seluruh dunia terdampak oleh COVID ini. Tetapi saya melihat Polri sangat bagus dalam membantu pemerintah untuk menguatkan masyarakat. Saya melihat di sini Polri justru ini yang diharapkan oleh masyarakat, menampakkan sisi-sisi humanisnya. Jadi Polri ini blessing in disguise dengan adanya COVID, mereka melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya preventif, kemudian preemptif, itu digalakkan ketimbang penegakan hukum. Kalau kita melihat tugas Polri adalah pelayan, pengayom, pelindung masyarakat, dan menegakkan hukum. Ya, di tengah pandemi dan menuju era tatanan kehidupan baru atau new normal, peran Korps Bayangkara sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pendisiplinan masyarakat serta mengawal keamanan dan ketertiban masyarakat dalam beraktivitas kembali tentu saja bukan perkara mudah. Namun, profesionalisme para personel Polri dituntut dapat mewujudkan Kamtibmas kondusif agar masyarakat dapat semakin produktif. Dengan semangat Hari Bayangkara, Polri berkomitmen untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif agar masyarakat semakin produktif dalam tatanan hidup baru di tengah pandemi COVID-19. Kepada seluruh insan Bayangkara, dimanapun berada, teruslah semangat dalam memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Jaya dan sukses selalu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Dalam peringatan Hari Bayangkara ke-74 yang digelar secara spesial, Presiden Joko Widodo pun mengamanatkan kepada seluruh personel Korps Bayangkara untuk tetap melakukan tugas kemanusiaan dengan menjaga profesionalitas sebagai penegak hukum. Perlu saya tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah yang paling utama. Keselamatan dan kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi. Lakukan tugas kemanusiaan ini secara persuasif dan humanis. Namun harus tetap waspada, cepat tanggap, dan tegas dalam menangani setiap pelanggaran hukum dengan menjaga profesionalitas dan kepercayaan rakyat. Presiden Joko Widodo pun memberikan 7 instruksi yang dapat diterapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Polri. Mulai dari menjaga kehormatan dan kepercayaan masyarakat, serta menerapkan sistem kerja yang transparan. Saat ini, sangat penting bagi seluruh personel Polri untuk dapat mengimplementasikan tema Hari Bayangkara ke-74, yaitu Kamtibmas kondusif, masyarakat semakin produktif ke dalam kehidupan nyata. Berbagai stimulan kepada masyarakat pun telah dilakukan para personel Korps Bayangkara agar masyarakat mampu bangkit dan kembali produktif. Selain itu, kegiatan bakti sosial juga digelar di berbagai daerah di seluruh Nusantara yang menyentuh masyarakat terdampak COVID-19. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Guardian of the State akan semakin berat. Menjaga kondusivitas masyarakat, menjaga kepentingan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dari berbagai gempuran dan dinamika kehidupan di era ini.
Dengan semangat Hari Bayangkara, Polri berkomitmen untuk menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif agar masyarakat semakin produktif dalam tatanan hidup baru di tengah pandemi COVID-19. Kepada seluruh insan Bayangkara, dimanapun berada, teruslah semangat dalam memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Jaya dan sukses selalu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Bayangkara Negara merupakan institusi yang memiliki fungsi, tugas, kewenangan, serta tanggung jawab strategis yang menentukan. Melalui kecerdasan Bayangkara Negara sebagai garda terdepan yang mengayomi, melayani, serta mengedukasi masyarakat yang dinamis, keamanan dan ketertiban di Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terjaga. Dengan 440.000 personel yang tersebar di seluruh negeri, Korps Bayangkara terus berkomitmen untuk teguh memberikan pengabdian jiwa dan raga. Dinamika perubahan kehidupan pun menjadi tantangan para personel untuk terus profesional serta cepat beradaptasi demi menjalankan amanah bangsa. Pembangunan sumber daya manusia di tubuh Korps Bayangkara juga menjadi poin penting dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kalau SDM Polri dalam 4 tahun terakhir setidaknya yang saya amati, Polri sudah melakukan sistem rekrutmen yang sangat bagus, sistem betah, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Nah, sistem tersebut menjaring putra dan putri terbaik gitu ya untuk bisa masuk dan menjadi anggota Polri. Tapi memang harus terus-menerus disampaikan kepada masyarakat bahwa dalam rekrutmen itu Polri bersih, sama sekali tidak melakukan pungutan liar. Para personel Korps Bayangkara dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan institusi dalam menghadapi dinamika kehidupan di tanah air. Pemolisian di era sekarang dituntut melakukan inovasi dan terobosan baru sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terus terjaga dan masyarakat dapat tetap produktif. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 misalnya, para personel ditugaskan untuk mengedukasi masyarakat agar dapat menjalani kehidupan produktif di masa transisi tatanan kehidupan baru. Berbagai upaya pun dilakukan demi menanggulangi pandemi COVID-19 di tanah air. Salah satunya dengan membangun partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk selalu disiplin menjalankan protokol kesehatan demi kemaslahatan bersama. Media sosial serta layanan digital menjadi sarana penunjang yang efektif dalam mengedukasi masyarakat maupun dalam menunaikan komitmen pelayanan kepada masyarakat. Di sini bagaimana polisi, khususnya fungsi BIMAS, berperan atau mengerahkan semua kekuatannya dalam mencegah COVID-19 itu sendiri. Dengan adanya gugus tugas yang sudah dibentuk oleh pemerintah, maka pihak kepolisian juga menggelar suatu operasi khusus kepolisian dengan sandi Aman Nusa 2. Implementasi new normal dirasakan dapat memulihkan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Namun, masih terdapat lapisan masyarakat yang masih belum dapat memulihkan perekonomiannya akibat kehilangan pekerjaan. Kasub Satgas di sini mempunyai yang khusus, yaitu Subsatgas Penanggulangan, yang mana di sini adalah selaku leading sektornya adalah fungsi kesehatan atau Pusdokes Polri. Sedangkan BIMAS itu sendiri termasuk di dalam Subsatgas Pencegahan, sehingga di sini pencegahan dari mulai giat terutama adalah bagaimana edukasi, pembinaan, penyuluhan, terus bahkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan giat preemptif. Bakti Korbinmas di masa pandemi ini pun diwujudkan dengan membentuk program Duta New Normal. Personel Polri yang terpilih menjadi Duta New Normal ini akan ditempatkan di berbagai pusat keramaian seperti bandara, pusat perbelanjaan, tempat ibadah, kampung padat penduduk hingga fasilitas olahraga. Para Duta New Normal akan bertugas untuk mensosialisasikan secara langsung protokol kesehatan dan kebijakan pemerintah mengenai tatanan kehidupan baru. Untuk para babin
yang kita bekali selain juga kita sudah melakukan suatu pelatihan, kemampuan, terutama di dalam melakukan suatu penyuluhan, bimbingan kepada masyarakat, pembinaan, himbauan-himbauan, itu merupakan suatu bekal yang utama. Namun dalam menghadapi COVID-19 ini merupakan suatu kekhususan yang harus dijaga protokol kesehatan, sehingga di dalam pelaksanaan melakukan suatu himbauan, penyuluhan dan sebagainya, seorang babin juga harus melihat daripada situasi kondisi yang ada di desa itu sendiri. Tapi kalau misalkan situasi dan desanya aman, tetap protokol COVID harus dilaksanakan seperti cuci tangan, menggunakan masker. Nah, itu pada zona-zona mungkin yang masih hijau dan aman. Tapi kalau udah zonanya mungkin kuning dan sebagainya, mungkin menggunakan APD lengkap. Nah, ini yang kita instruksikan terus-menerus. Diberitahu untuk sama-sama tertib dan hidup sehat. Iya, aksi nyata para personel Korps Bayangkara kepada masyarakat ini menjadi salah satu bukti pengabdian kepada negeri dan wujud negara hadir di tengah-tengah masyarakat. Hari Bayangkara ke-74, penanda perjalanan Polri sebagai pilar perekat keutuhan NKRI. Menjangkau seluruh lapisan masyarakat di pelosok negeri. Hadir sebagai sahabat masyarakat. Dengan mengusung visi Polri yang profesional, modern, dan terpercaya. Melindungi, mengayomi, dan melayani dengan sepenuh hati. Penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Tak lelah menyebarkan informasi dan edukasi, dan terus mengawal berjalannya tatanan kehidupan masyarakat yang produktif dan mandiri. Selamat pagi. Sumpah dan janji insan Bayangkara ini menjadi pengikat mereka dalam menjalankan tugasnya. Di hadapan Tuhan serta masyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia akan bertanggung jawab terhadap sumpah dan janji yang sudah diikrarkan. Menjadi seorang anggota Polri berarti siap mengabdi kepada negara dan masyarakat. Menjadi seorang anggota Polri berarti siap ditempatkan dimanapun, apapun risiko dan kendalanya. Berlandaskan Tribrata dan Catur Prasetya, anggota Polri dituntut dapat menunjukkan profesionalismenya dalam melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat di seluruh penjuru bumi Indonesia. Di era digital 4.0, kebutuhan pelayanan berbasis teknologi mutlak harus dilakukan Polri. Terlebih lagi, pandemi COVID-19 yang merubah tatanan kehidupan manusia. Dibutuhkan inovasi-inovasi yang konkret, efektif, dan efisien dalam menyelesaikan seluruh problematika yang ada di masyarakat. Seluruh elemen personel tentunya harus terlibat dan harus memiliki kemampuan dan kecakapan dalam memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Salah satunya inovasi yang diinisiasi oleh para personel Polri dalam penanggulangan penyebaran COVID-19 ini. Inovasi berbasis Internet of Things ini dibuat untuk menyasar semua kalangan masyarakat. Namun tak hanya itu saja, aksi nyata di lapangan pun dilakukan para personel. Seperti penanaman sayur bersama, panen raya, dan ternak lele sebagai upaya dalam meningkatkan ketahanan pangan di daerahnya. Ketahanan pangan itu harus dipikirkan oleh kita semua, Mbak. Artinya itu memang kewajiban kita semua, tidak hanya kewajiban pemerintah, tapi juga kewajiban masyarakat. Nah, ke depan ini kita melihat kalau sumber untuk bisa menghasilkan makanan kan berkurang. Nah, ini harus dipikirkan oleh semuanya, termasuk juga Polri, karena Polri tugasnya kan melayani, mengayomi, melindungi masyarakat.
Ada Babin Kamtipmas yang sambang desa gitu ya, yang mendengarkan keluhan-keluhan dari masyarakat. Nah dari sini ini bisa menjadi pemikiran bagi Polri bagaimana caranya Polri bisa memperkuat masyarakat. Ke depan tidak hanya ketahanan pangan yang bisa dilakukan oleh Polri untuk mengencourage masyarakat ya atau mendorong masyarakat, tetapi juga peningkatan sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia. Nah, oleh karena itu bagaimana misalnya Polri bisa mengajak masyarakat untuk bersama-sama bisa belajar dengan baik, terus kemudian bisa mencoba menciptakan inovasi-inovasi atau hal-hal yang banyak gunanya untuk masyarakat yang lainnya. Nah, hal tersebut bisa dilakukan Polri sebagai tadi aparat pengayom pelindung pelayan masyarakat. Loh, tapi itu kan perbatasan, itu jendela saya nanti rusak itu. Loh, ya nggak seperti itu. Inovasi berbasis teknologi juga dilakukan jajaran Polres Tulung Agung. Posko Digital Astuti atau Anggunge Sikap Tulung Tinulung yang berarti mengagungkan tolong-menolong ini sangat berguna bagi masyarakat, terutama pada masa rawan pandemi COVID-19. Pos digital ini terkoneksi langsung dengan Command Center yang berada di Polres Tulung Agung yang dapat memberikan respons cepat pada setiap laporan masyarakat. Tidak hanya itu, terdapat tombol panic button yang dapat diakses oleh masyarakat saat keadaan darurat. Laporan 6. Terima kasih untuk posisi di perumahan regensi. Panic button ini apabila masyarakat misalnya ada kejadian yang security di sana ataupun pihak keamanan desa tidak bisa mengatasi, maka dalam waktu dekat begitu ada panic button, mereka melapor, maka Command Center akan langsung share ke semua anggota Polres Tulung Agung yang paling dekat ke lokasi. Mungkin paling lambat ya Mbak ya, 5 menit anggota akan langsung sampai ke TKP. Menghadapi new normal, Polres Tulung Agung juga membangun screening room di kantor Satuan Pelayanan Administrasi SIM Tangkus Meru yang dapat meminimalisir interaksi petugas dengan masyarakat. Inovasi berbasis digital juga dilakukan oleh jajaran Polres Bojonegoro. Aplikasi Bojonegoro Sehat atau BOSE menjadi aplikasi andalan dalam penanganan COVID-19. Selain itu, Polres Bojonegoro sudah memiliki 2 aplikasi andalan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kita ini memang udah dari awal sebelum ada pandemi ini kita udah serba online Mbak. Kita nanti ada dicek di kantor ada SKCK online, SIM online, kita juga ada aplikasi Matoh yang ngecek keberadaan anggota, posisinya di mana, patroli kegiatan apa, dan bisa lakukan video call. Jadi kita terus terang bekerja sama dengan 3 pilar karena kita polisi sebenarnya kan tugas pokoknya terkait masalah keamanan. Cuma kita yang di Babin Kamtipmas, Babinsa dan petugas dari kecamatan dan dinas kesehatan itu kegiatannya selain masalah kesehatan ini kita juga aktif untuk terkait masalah pangan di sini. Bojonegoro ini adalah lumbung pangan di Jawa Timur. Jadi kemarin kita juga sosialisasi tentang kesehatan dan masalah pertanian. Kita koordinasi dengan Kodim di sini. Kita mempercepat penanaman padi kembali. Aplikasi Madrib merupakan kumpulan sistem aplikasi digital terpadu yang sudah dirilis sejak tahun 2018 lalu dan terbukti efektif digunakan masyarakat. Dalam aplikasi Madrib, masyarakat dapat melaporkan tindakan kriminal, kehilangan, kecelakaan, penanganan penyidikan, pengaduan, pembuatan SKCK serta panic button yang langsung terhubung dengan Command Center di Polres Bojonegoro. Di tengah ancaman COVID-19, para personel Korps Bayangkara juga membuktikan baktinya kepada Ibu Pertiwi dalam bidang penegakan hukum. Hingga pertengahan bulan Juni 2020, Kepolisian Negara Republik Indonesia berhasil mengungkap berbagai tindakan kejahatan yang terjadi selama pandemi COVID-19. Memang ada beberapa pelaku yang memanfaatkan berkaitan dengan pandemi ini. Contohnya ada pengiriman narkotika ya, itu jaringan dari Pekanbaru, Palembang ya, kemudian Lampung dan Jakarta. Itu yang dimasukkan ya, yang dikirim lewat jasa paket itu di sana. Ya, sekitar 70 kg waktu itu dimanfaatkan oleh bapak-bapak pelaku. Sudah kita tangkap oleh Barreskrim, terutama dari Direktorat Narkotika. Ya.
Kemudian juga ada yang dari orang asing ini, ya orang asing memanfaatkan pandemi ini dengan memasukkan barang narkotika juga ya. Yang kemarin juga di Banten ada 800-an kilo ya, dan juga kemarin Sukabumi ada 400-an 2 kilo di sana. Ini dari Timur Tengah gitu. Polri juga berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan menindak tegas pelaku penyelewengan dana bantuan COVID-19. Jadi tetap ya, kemarin Kapolri juga sudah menyampaikan kepada jajarannya ya, bahwa apabila ada seseorang maupun sekelompok orang yang dia menggunakan ya mungkin dana dari APBN ini, dana negara ini disalahgunakan yang masuk kategori tidak pidana korupsi untuk dilakukan penindakan ya di sana. Kita tetap konsisten. Seandainya misalnya ada suatu kegiatan yang memang melanggar pidana, kita lakukan penindakan, kita proses gitu ya, kita ajukan. Banyak sudah beberapa kasus-kasus yang sudah ditangani. Jadi kita terus tidak mentolerir misalnya ada kegiatan pandemi seperti ini terus oke kita kasih kebijakan, tidak ada gitu ya. Ya korupsi kita proses. Ada kegiatan pidana lain kita proses. Itu tetap kita lakukan seperti biasa. Dan kemudian masalah nanti itu hukumannya, karena juga ada bahwa suatu kegiatan kejahatan dilakukan saat pandemi atau wabah, itu hukumannya akan dilebihkan, dan nanti di pengadilan dia yang akan berproses di sana. Polri berhasil menunjukkan bukti nyata kinerjanya. Dan kini citra Polri di mata masyarakat mengalami peningkatan. Seperti yang tercermin dalam survei nasional Lembaga Indikator Politik Indonesia tanggal 16-18 Mei 2020. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja kepolisian dalam membantu pelaksanaan kebijakan penanganan wabah COVID-19 menunjukkan 80,7% publik merasa puas akan pelayanan Polri. Perlahan tapi pasti, eksistensi operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia kini berkembang lebar memayungi kehidupan berbangsa dan bernegara. Para personel Korps Bayangkara tidak hanya sebagai crime hunter, namun juga menjadi pelindung dan penjaga bangsa dari ancaman nyata maupun ancaman dari dunia maya. Semoga komitmen Polri untuk menjadi sumber daya yang berdaya guna dan berperan dalam situasi apapun dapat menjadi inspirator pembangunan bangsa, serta dapat mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga kenyamanan hidup bernegara dapat terwujud, dan polisi profesional, modern, dan terpercaya bukan menjadi keniscayaan publik, namun menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Terima kasih Anda telah menyaksikan Polri Promoter yang dipersembahkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.